Tenang saja, Bang Demon sudah di sini, cuy. Kembali lagi di channel kesayangan kalian semua, Bang Demon, yang selalu menghadirkan kisah-kisah yang menegangkan, mengerikan, horor, sadis, dan tidak masuk di akal, cuy. Dan pada kesempatan kali ini, kisah datang dari Skotlandia tentang penghabisan nyawa seorang perempuan lanjut usia yang pelakunya baru tertangkap setelah 36 tahun kasus tersebut berlalu, cuy. Di mana kejadian penghabisan nyawa ini menimpa seorang perempuan bernama Mary McLaughlin yang saat itu berusia 58 tahun, di mana yang menghabisi nyawanya adalah seorang lelaki berusia 22 tahun bernama Graham McGill. Dan kasus penghabisan nyawa ini terjadi pada tahun 1984 dan pelakunya baru tertangkap pada tahun 2019 dan kemudian divonis pada tahun 2021, cuy. Bagaimana sebenarnya kronologi dari kejadian ini dan kenapa pelakunya tersebut sangat lama tertangkap dan bagaimana bisa pelakunya tertangkap setelah 36 tahun kejadian tersebut berlalu, cuy. Mari kita saksikan kisah selengkapnya di sini. Mary McLaughlin pada tahun 1984 berusia 58 tahun. Ia tinggal di sebuah apartemen di Cretty Court di wilayah Partick, Skotlandia nih, cuy. Pada Rabu 26 September tahun 1984, di saat malam yang menjadi malam terakhirnya, Mary McLaughlin keluar bersama teman-temannya ke sebuah pub lokal bernama Highland Pub. Diketahui, cuy, Mary McLaughlin memiliki 11 orang anak dengan 2 pria dan cukup populer di lingkungannya. Mary menghabiskan malam terakhirnya dengan minum-minum dan juga bermain domino, di mana permainan domino ini adalah sebuah permainan yang sangat disukai oleh Mary. Puas bermain-main di bar dengan minum maupun main domino, kemudian ia meninggalkan bar atau pub tersebut sendirian antara pukul 22:15 dan 22:30 waktu setempat, dan ia berjalan kaki menuju apartemennya yang berjarak kurang dari 2 km, cuy. Setelah meninggalkan pub, si Mary ini kemudian singgah di sebuah toko untuk membeli makanan dan rokok di sebuah toko yang berada di Dumbarton Road. Di sana ia pun sempat bercengkrama dengan penjaga tokonya, cuy. Pada saat itu, seorang sopir taksi kemudian bersaksi jika si Mary ini dibuntuti oleh seorang pria hingga ia berjalan menuju apartemennya, dan saat itu si Mary berjalan tanpa menggunakan alas kaki dan ia menenteng sepatunya di tangan, cuy. Dan begitu masuk apartemennya, tiba-tiba pembunuh tersebut menghabisi si Mary dengan sangat kejam. Saat kejadian tersebut, telepon belum begitu populer, cuy, dan Mary biasanya bertemu dengan anggota keluarganya seminggu sekali, di mana anaknya datang langsung ke apartemennya. Dan karena tidak ada telepon, Mary pun tidak bisa menghubungi keluarganya ataupun keluarganya tak bisa menghubungi Mary lewat telepon. Dan seminggu sekali, salah satu putranya yang bernama Martin Cullen sering mengunjunginya, cuy. Hingga akhirnya ketika pria berusia 24 tahun itu tiba di apartemen Mary pada tanggal 2 Oktober tahun 1984, ia tidak mendapati keberadaan Mary. Biasanya si Mary selalu membukakannya pintu, namun saat itu ketika ia mengetuk pintu, Mary tak kunjung keluar. Dan saat
sang anak membuka pintu, ia malah mencium bau yang sangat menyengat. Dan Mary kemudian ditemukan oleh anaknya sendiri telah meninggal dunia di dalam apartemennya, tergeletak telentang di atas kasur tanpa spray cuy. Dan gigi palsunya juga ditemukan tergeletak di lantai, dan gaun berwarna hijau yang dikenakannya ke pub ditemukan dalam kondisi terbalik saat dikenakan cuy. Mary juga ditemukan dengan ikat pinggang dari gaunnya yang melilit di lehernya cuy. Dari penuturan warga sekitar, Mary terakhir kali terlihat pada 26 September tahun 1984 malam atau sepulangnya dari pub tersebut, dan ia terlihat dibuntuti oleh seorang pria seperti yang dituturkan oleh supir taksi sebelumnya cuy. Dan setelah itu si Mary ini tidak pernah lagi terlihat keluar apartemen cuy, hingga akhirnya ia ditemukan tewas oleh anak kandungnya di apartemennya di kawasan Laurel Street 6 hari kemudian cuy. Pemeriksaan postmortem menetapkan jika Mary telah tewas akibat dicekik, dan kematiannya telah terjadi setidaknya 5 hari sebelum ia ditemukan cuy. Meskipun penyelidikan tetap dilakukan, namun pada saat itu tidak ada ditemukan pihak yang bertanggung jawab atau pelaku terhadap pembunuhan dari Mary ini cuy. Detektif kemudian mengumpulkan lebih dari 1.000 keterangan pada bulan-bulan berikutnya. Akan tetapi penyelidikan terhadap kasus penghabisan nyawa terhadap Mary menemui jalan buntu nih cuy. Polisi juga memastikan jika tidak ada tanda-tanda paksaan atau masuk secara paksa ke dalam apartemennya cuy. Keluarga Mary kemudian diberitahu bahwa penyelidikan kasus tersebut ditutup pada tahun berikutnya cuy. Akan tetapi seorang agen Departemen Investigasi Kriminal mengingatkan putri Mary yang bernama Gina McGavin untuk tidak kehilangan harapan. Putri Mary, Gina McGavin ini juga sempat menduga bahwa kematian ibunya diakibatkan oleh salah seorang anaknya cuy, dan ia berpikir tak akan mungkin bertemu dengan pembunuhnya. Meskipun kasus tersebut kemudian penyelidikannya ditutup pada tahun 1985 atau setahun setelah kejadian tersebut, akan tetapi pengujian sampel DNA tetap dilakukan beberapa kali cuy, di mana pada tahun 1999, kemudian tahun 2002, dan kemudian tahun 2006 kembali dilakukan pengujian DNA, namun belum berhasil cuy. Hingga akhirnya di tahun 2014, ketika fasilitas pembuatan profil DNA baru memungkinkan dilakukannya pengujian yang lebih mendalam, barulah upaya kelima dimulai pada tahun tersebut, di mana pengujian ini adalah pengujian yang kelima cuy, di mana ilmuwan forensik Joanne Cochrane dan Nigel Stephenson akhirnya menemukan apa yang kemudian menjadi bukti sampel DNA dari pembunuhnya cuy, di mana ilmuwan tersebut diketahui berasal dari kampus kejahatan Skotlandia, dan dengan teknologi yang lebih mutakhir tersebut dapat menganalisis sampel atau bukti yang lebih kecil, bahkan rusak cuy. Awalnya kecocokan DNA dari rambut, kancing, dan potongan kuku sempat menemui jalan buntu, namun puntung rokok yang ditemukan membantu melacak tersangka. Akan tetapi tim investigasi saat itu membutuhkan lebih banyak bukti nih cuy, karena pelaku kejahatan seks berantai tersebut sedang menjalani hukuman penjara saat kejadian, yang mana pelakunya menjurus kepada seorang pria bernama Graham McGill cuy. Awalnya ditemukan hanya 11 tanda DNA yang teridentifikasi, tetapi berkat pengujian yang lebih cermat, para ilmuwan dapat mengidentifikasi 24 penanda dan mampu menguji sampel yang telah disimpan dari penyelidikan awal, termasuk rambut dan kukunya cuy. Sementara itu, terkait puntung rokok yang diuji oleh ilmuwan juga menarik perhatian, di mana barang ini ditemukan di asbak di flat atau di
apartemen milik Mary. Akan tetapi merek dari rokok tersebut bukanlah rokok yang disukai oleh Mary nih cuy. Nah, setelah puntung rokok itu dikirim untuk diuji, para ilmuwan dapat menentukan kecocokan langsung yang mengarah kepada Graham McGill, di mana Graham McGill ini merupakan seorang pelaku kejahatan seksual berantai yang saat itu tengah berada di penjara Edinburgh. Meskipun telah ditemukan DNA dari McGill pada puntung rokok dan tali gaun tidur milik Mary, mantan detektif Sersan Kenny McCabe menjelaskan jika si McGill ini mempunyai alibi yang sempurna, di mana ia tak akan mungkin bisa melakukannya karena saat kejadian ia sedang berada di penjara cuy. Akhirnya petugas pun kembali mendalami hal itu, dan setelah memeriksa berbagai dokumen dan catatan, polisi akhirnya menemukan bahwa McGill telah menjalani TTF atau pelatihan untuk kebebasan pada saat pembunuhan Mary ini, yang berarti pembunuhnya tersebut diizinkan pulang pada akhir pekan cuy. Selanjutnya, Dewan Pembebasan bersyarat akan menilai risiko yang ditimbulkannya dan memutuskan apakah ia harus dibebaskan atau tidak cuy. Dan pada saat pembunuhan dari Mary ini diketahui McGill berusia 22 tahun, dan akhirnya McGill pun ditangkap dan didakwa atas pembunuhan terhadap Mary. Dan McGill ditangkap pada Rabu 4 Desember tahun 2019 setelah peninjauan kasus oleh petugas dari tim peninjauan tata kelola pembunuhan kepolisian Skotlandia. Dalam persidangan, jaksa Alec Prentice mengungkapkan bahwa pada saat pembunuhan Mary, si McGill yang saat itu berusia 22 tahun bekerja sebagai tukang fabrikasi dan sedang dalam pembebasan bersyarat dari HMP Edinburgh, di mana ia menjalani hukuman 6 tahun nih cuy karena penyerangan dengan maksud untuk memperkosa yang dijatuhkannya pada tahun 1981 cuy. Jaksa juga mengatakan kepada pengadilan bahwa McGill juga dipenjara seumur hidup pada tahun 1999 karena penyerangan dengan maksud untuk memperkosa. Selain bukti DNA yang digunakan untuk melawan McGill, hakim juga mendengar bahwa McGill mengaku pada tahun 1988 kepada mantan istrinya yang bernama Susan Russell bahwa ia telah membunuh seorang wanita karena ia ingin tahu bagaimana rasanya menghabisi seseorang cuy, dan mengatakan ia terkejut betapa lama waktu yang dibutuhkan untuk benar-benar bisa menghabisi, yang dalam hal ini yang dihabisi adalah Mary cuy. Dan Russell juga berkata bahwa ia tidak benar-benar percaya kepada mantan suaminya tersebut, akan tetapi mantan suaminya tersebut mengancam dan berkata jika ia memberitahu siapapun maka ia akan dibunuh oleh mantan suaminya tersebut. Selain itu, jaksa Prentice juga mengatakan kepada hakim yang bertugas di mana apa yang ditemukannya dalam pembunuhan tersebut ada kaitannya dengan motif seksual cuy, di mana hal ini diperkuat dari gaun yang ditemukannya kemudian terbalik dan juga branya ditemukan di luar, dan serangan brutal terhadapnya menunjukkan adanya kekerasan termasuk kekerasan seksual. Dari hasil persidangan tersebut, akhirnya si McGill ini kemudian divonis hukuman penjara selama 14 tahun atas aksi pembunuhannya tersebut. Demikianlah pembahasan singkat tentang pembunuhan yang dilakukan kepada seorang perempuan yang bernama Mary McLaughlin yang dilakukan oleh Graham McGill yang terjadi pada tahun 1984 cuy, di mana pembunuhnya baru bisa tertangkap setelah 36 tahun kasus tersebut berlalu, yang penangkapannya bermula dari puntung rokok dari pelakunya yang ditemukan di apartemen korbannya cuy.
Jangan lupa untuk selalu mengikuti kisah-kisah menarik lainnya dari channel Bang Demon. Dan jangan lupa untuk selalu share, komen, like, subscribe, dan juga hidupkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan notifikasi jika Bang Demon memiliki atau mengunggah video terbaru cuy. Dan sampai jumpa.